videonya. Kami undang dari Grobogan, Ibu Bupati. Silakan, apa sudah hadir? Terima kasih Bapak Profesor Cipikri Haji. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sekda. Mohon izin Pak Profesor bahwa hari ini sedianya Ibu Bupati akan hadir secara pribadi. Namun beliau harus isolasi mandiri karena keluarga terdekat terpapar COVID-19. Yeah. Kemudian juga Bapak Wakil Bupati masih dalam rangka pemulihan kesehatan karena beberapa hari yang lalu juga terpapar COVID-19. Maka izinkan saya, Sekda Muhammad Sumarsono, mantan pasien COVID-19 juga, Prof, untuk mewakili beliau. Saya didampingi sebelah kanan saya, Dr. Sunanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Sebelah kiri saya, Anang Armunanto, MSI, kandidat doktor, Kepala Bapeda Kabupaten Grobogan. Terima kasih, Mas Sekda. 7 menit waktunya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya izinkan kami memaparkan inovasi rumah kedelai Grobogan sebagai berikut. Kedelai merupakan komoditas prioritas nasional sekaligus unggulan daerah. Kebutuhan nasional 3,2 juta ton baru terpenuhi kurang lebih sekitar 300.000 ton. Sisanya 2,9 juta ton masih impor dan merupakan kedelai transgenik atau rekayasa genetika atau GMO. 92% produk olahan kedelai berbahan baku kedelai impor, termasuk tahu tempe yang kita konsumsi selama ini. Dominasi kedelai impor menyebabkan kedelai lokal secara nasional cenderung stagnan, tidak berkembang. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 2013, pemerintah Kabupaten Grobogan mendirikan Rumah Kedelai Grobogan yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2017. RKG merupakan instalasi pelayanan informasi dan edukasi agribisnis kedelai lokal dari hulu sampai hilir dengan model one-stop learning. Instalasi yang ada meliputi seed center, learning center, rumah tempe higiena, rumah tahu higiena, rumah kemas, promotion center, dan soybean resto. Bapak Ibu panelis yang kami hormati, penerima manfaat RKG tersebar di 12 provinsi dan 25 kabupaten. Agar kedelai lokal semakin dikenal, RKG melakukan sosialisasi dan branding melalui berbagai media. Pada tatanan normal baru ini, RKG juga menerapkan protokol kesehatan 5M. Oleh karena itu, RKG memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelenggarakan pelatihan virtual, edukasi pemasaran online, dan juga penyebaran informasi melalui media sosial. Kehadiran RKG memberikan dampak positif. Jumlah penangkar benih kedelai meningkat, yang semula hanya ada 10 penangkar, sekarang ada 28 penangkar. Demikian juga 60% kebutuhan benih kedelai lokal nasional itu berasal dari Kabupaten Grobogan. UMKM olahan kedelai lokal yang dibina meningkat dari 8 UMKM, sekarang sudah menjadi 58 UMKM. Kemudian juga menginspirasi Kementerian Pertanian melakukan branding kedelai lokal dengan label GREATS, singkatan dari gurih, renyah, enak, aman, tanpa GMO, sehat. Kedelai lokal menjadi solusi untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. RKG terus dikembangkan karena menyangkut kedaulatan pangan dan budaya nasional. Keberadaan RKG didukung Perda dan keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendukung anggaran APBD kurang lebih sebesar 7,5 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Strategi agar kedelai lokal berkembang, kami juga mendorong keswadayaan RKG, melakukan pembinaan peredaran benih kedelai curah agar beralih ke benih bersertifikat, dan mendorong agar kedelai konsumsi diregistrasi oleh PSAP. Bapak Ibu panelis yang kami hormati, RKG telah direplikasi dengan berdirinya Rumah Kedelai Lamongan. Banyak pengrajin tahu tempe telah meniru menggunakan bahan baku kedelai lokal Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan memiliki kearifan lokal dalam budidaya kedelai, yaitu sistem tanam kedelai metuk jagung. Pada sistem ini, kedelai ditanam saat jagung berumur 85 hari sampai dengan 90 hari setelah tanam atau menjelang panen. Sistem kedelai metuk jagung ini telah diterapkan oleh banyak daerah di Indonesia setelah belajar dari Kabupaten Grobogan.
Potensi replikasi sangat terbuka, yaitu di 5.780 BPP kecamatan, di unit-unit pengolahan hasil kedelai, dan juga di balai benih yang tersebar di kabupaten kota seluruh Indonesia sebagai embrio rumah kedelai. Bapak, Ibu panelis yang kami hormati, saat ini RKG sedang melakukan inovasi pemuliaan kedelai varietas gerobokan super dan menumbuhkan korporasi petani PT Kedelai Aji Gerobokan. RKG bekerjasama dengan UMKM Hidayat Jati Research Center, HJRC, juga berinovasi membuat tempe super instan yang memiliki keunggulan daya tahan simpan jauh lebih lama dari tempe biasa tanpa bahan pengawet. Edukasi RKG telah memberikan banyak nilai tambah. Yang pertama, edukasi penangkar benih, memperkuat sistem jaringan benih antar lapang atau jabal kedelai. Yang kedua, edukasi sistem tanam kedelai meduk jagung, meningkatkan indeks pertanaman dari 200 menjadi 300, mengembangkan kedelai tanpa merubah komoditas jagung, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesuburan tanah, dan menghemat pupuk. Ketiga, edukasi pengrajin tempe tahu telah meningkatkan pemakaian bahan baku dan konsumsi kedelai lokal yang lebih sehat non-GMO. Yang keempat, kedelai varietas gerobokan yang ditanam berumur pendek, kandungan protein tinggi, ukuran biji besar, dan produktivitasnya tinggi. Yang kelima, korporasi petani kedelai meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, meningkatkan nilai tambah produk, dan memotong rantai distribusi kedelai lokal. Bapak Ibu tim panelis yang kami hormati, edukasi RKG memberikan banyak efisiensi. Yang pertama, sistem medok jagung, kedelai jagung menghemat waktu tanam, tenaga, dan juga menghemat pupuk. Yang kedua, kedelai lokal yang lebih fresh memiliki sifat bengkah atau babar, sehingga menghasilkan tempe tahu lebih banyak. Yang ketiga, kedelai merupakan sumber protein nabati yang murah pengganti dari protein hewani. Yang keempat, pemakaian kedelai lokal menghemat devisa negara. Bapak Ibu panelis yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Mari kita kembangkan kedelai lokal dari Gerobokan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas paparannya. Tim panel independen ada Prof. Eko, Prof. Siti Zuro, Pak Dr. Rudi, Pak Dr. Haris, Pak Nurjaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Ibu Neneng Gunadi, Pak Iriana Haja Pamungkas, Pak Tulus Abadi, dan saya. Kita punya waktu 13 menit untuk berdialog. Kami undang pertama adalah Pak Haris. Indah, Silakan. Pak. Halo? Indah, pembaca. Oh maaf, mohon maaf. Pak catatan sini keliru saya. Bu Indah ya, silakan. Iya. Silakan, monggo. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Pak Wakil Bupati. Ini inovasi favorit saya, Pak. Senang sekali saya sempat ketemu dan mendengarkan lagi. Tapi saya kepingin bertanya, yang pertama, sudah punya kemampuan menggeser impor belum, Bapak? Sejak 2013 kalau nggak salah mulainya ini. Yang kedua, tadi dikatakan sebagai seorang ibu, senang sekali mendengar bahwa lebih awet, tidak cepat busuk. Awetnya berapa hari sih Bapak tidak cepat busuknya ini? Karena kok nggak tersedia di pasar Jakarta ya. Ini kedelai gerobokan, belum ada Pak di Jakarta. Yang ketiga, total produksi tadi sudah bisa menyumbang berapa Pak ke nasional, itu juga sesuatu yang bagus sekali. Dan yang paling menyenangkan itu inovasi tadi loh Pak, antara jagung, kedelai, kemudian jagung lagi itu karena kedelai mempunyai bakteri apa Pak, Rhizobium yang bisa meningkatkan nitrogen, sementara nitrogen bisa digunakan sebagai indikator kesuburan tanah. Betul ya Pak itu? Terima kasih. Demikian dulu Pak Prof. Chris. Terima kasih. Silakan, Gerobokan. Terima kasih, Bu Indah. Yang pertama adalah kemampuan untuk menggeser impor. Sampai sekarang kelihatannya masih belum banyak untuk menggeser impor. Tetapi perlu diketahui bahwa kebutuhan benih kedelai tingkat nasional 60% dari Gerobokan Ibu.
Jadi 60% kebutuhan benih kedelai lokal. Benihnya. Ya, benihnya. Itu dari Kabupaten Gresik. Oke. Kemudian nanti untuk yang teknis biar dijawab oleh Pak Dr. Sunanto kaitannya dengan yang berapa hari awetnya yang inovasi baru tadi. Kemudian yang inovasi menu jagung juga nanti biar dijawab oleh Pak Dr. Sunanto. Silakan. Ya, makasih Pak. Silakan. Terima kasih Bu Indah pada kesempatan ini. Perkenankan saya menjawab untuk kedelai yang lebih awet. Ini memang kita mempunyai inovasi yang namanya kedelai atau tempe instan. Tempe instan ini pada suhu ruangan bisa bertahan 14 hari. Kemudian pada suhu di lemari es itu bisa 24 hari dan kalau di freezer 33 hari. Wow. Hebat. Untuk proses sekarang memang baru kita coba mulai masuk Jakarta, Bu. Insya Allah nanti bisa berkembang ke pasar yang lebih luas. Kemudian berkenaan dengan model metok istilahnya, kalau di sini metok itu suatu menjemput. Jemput ya Pak, saya orang Salatiga Pak. Ya itu memang jagung dijemput oleh kedelai, kemudian tanam jagung lagi. Ini pada daerah yang lahan kering, Bu. Lahan kering itu biasanya atau sebagian besar itu adalah 2 kali musim atau 2 kali tanam atau 2 kali IP 200. Ini dengan memasukkan kedelai di tengah itu pada sekitar umur 85 hari jagung, kemudian saat dipucuki jagungnya, jadi jagung itu dipucuki atau dihilangkan daunnya untuk proses pemasakan buah dari jagung itu ditanam kedelai. Kemudian saat jagung panen sekitar 120 hari, itu sudah posisi kedelai berbunga. Kemudian setelah kedelai berbunga, itu tinggal proses 1 bulan lagi, itu kemudian masuk lagi jagung yang kedua. Jadi saat jagung kedelai sudah mulai rontok, masuk tanam jagung yang kedua, sehingga dalam hal ini memang akan menghemat waktu yang seharusnya sudah tidak ada air kalau ditambah di belakang. Karena di lahan kering, kemudian di sini akan cukup untuk IP 300 atau tanam 3 kali pada lahan kering. Keuntungannya lainnya bahwa di proses ini untuk menanam kedelai tidak perlu mengganti jagung. Jadi jagung tetap tanam 2 kali, ada tambahan kedelai, sehingga manfaatnya bagi petani itu akan dapat tambahan dari produksi kedelai. Jagungnya 2 kali tetap, ada tambahan produksi kedelai dan hanya membutuhkan kurang lebih 1 bulan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan saya Terima kasih. teman yang lain yang akan bertanya. Pemakan tempe silakan, ayo. Tahu tempe. Saya Prof. Kris. Ya, silakan, Bangga. Terima kasih Pak Sekda dan para inovator. Ini bagus ya. Mungkin ini saya bertanya di impact ekonomi kepada masyarakat, jadi income per kapita, produksi kedelai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya menginginkan adanya satu informasi mengenai perkembangan produksi kedelai dari tahun ke tahun, dan juga income per kapita mungkin, atau bisa menjadi indikator bahwa keberadaan program ini bisa memberikan tambahan ekonomi kepada masyarakat ya secara signifikan gitu ya. Baik karena misalnya penjualan kedelainya dalam bentuk benih maupun dalam bentuk produksi tempe, tahu dan seterusnya, dan juga bagaimana promosi ekspor ke luar negerinya, Pak? Karena kebutuhan dalam negeri aja masih 10% itu yang bisa dipenuhi secara nasional dari produk lokal ya. Kalau saya lihat ya, ini semuanya serba beli dari luar ya Pak ya, negara kaya gitu.
Nah, bagaimana kontribusi dari program ini terhadap produksi kedelai nasional? Demikian, terima kasih Pak Ketua. Selamat Pak, ini bagus saya pikir. Monggo Pak Kadis, Pak Sekda, silakan. Terima kasih Bapak Eko. Yang pertama terkait dengan dampak ekonomi, saya kira cukup besar sekali karena sebagaimana kita ketahui struktur PDRB Kabupaten Grobogan kurang lebih 35% adalah dari sektor pertanian. Dulu kita hampir 70% sektor pertanian, sekarang industri sudah mulai berkembang di Grobogan sehingga tergeser, sekarang kurang lebih sekitar 35%. Kemudian produk unggulan kita di Grobogan itu adalah 3 komoditas. Yang pertama padi, jagung, dan kedelai. Kedelai ini produktivitas kita, produksinya itu terbesar di Indonesia, Pak. Untuk kedelai ini. Kontribusi kita di tahun 2000 rata-rata kontribusi kita mencapai 34,68% terhadap produk tingkat nasional. Ya, itu Jawa Tengah apa nasional itu Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, Pak. Mohon maaf. Ya, Jawa Tengah. Saya baca di proposal Jawa Tengah itu, bukan nasional, 34% itu. Jawa Tengah, Ci. Jawa Tengah 34,68%, Ci. Itu setara berapa ton itu 34% itu, Pak? Itu setara dengan 486.000, sekitar 486.000 ton setahunnya. Ya, rata-rata. Karena kebutuhan nasional itu kan 3,2 juta. Ya. Produk lokal itu cuma 300.000 ton itu, Pak. Ya. Nah, berapa produksi di Grobogan itu setahunnya? Untuk 1 tahunnya rata-rata kurang lebih sekitar 33.000 ton, Pak. 33.000 ton. Berarti itu 10% dari produk lokal ya, kurang lebih. Ya. Sebagian besar memang kita selain untuk konsumsi juga untuk beli. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Narto, Pak Kepala Dinas Pertanian, silakan. Terima kasih. Untuk produksi rata-rata, jadi produksi rata-rata selama 5 tahun ini memang di Kabupaten Grobogan itu 33.764 ton. Kemudian dari total tersebut itu memang 60%-nya dijadikan untuk benih. Lainnya masih kemudian sisanya digunakan untuk komoditas untuk konsumsi. Sehingga di dalam hal ini memang di Kabupaten Grobogan dari pembinaan dari RKG ini banyak kita fokuskan di perbenihan untuk pengembangan di permintaan di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon nanti ditambahkan ini ya Pak, datanya ya, impact-nya terutama untuk income per kapitanya, sehingga jelas inovasi ini memberikan dampak kepada pembangunan ekonomi. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Prof. Eko. Kami undang. Ada Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Izin, Prof. Ya, Pak Haris, monggo, silakan. Ini kan inovasi khusus ya. Inovasi khusus saya baca di proposalnya, ya nilai kebaruannya adalah one stop learning. Rasanya di tahun yang lalu juga bicara soal one stop learning. Jadi bedanya di mana ini ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Bapak Aris. Jadi bedanya adalah kita tidak berhenti melakukan inovasi-inovasi. Jadi memang itu konsepnya adalah one stop learning, tetapi kemudian kita tidak berhenti melakukan inovasi-inovasi. Yang tadi pertama kita pengembangan jagung, kedelai medok jagung. Kemudian juga kita kembangkan tadi kedelai varietas Grobogan super tadi. Kemudian juga yang tempe yang tahan lama. Tempe tahan lama tanpa bahan pengawet, ini juga merupakan inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan rumah kedelai Grobogan. Mungkin ditambah dari Pak Kepala Dinas Pertanian, silakan.
terima kasih untuk menambahkan bahwa di dalam one stop learning ini memang kita harus di Rumah Kedelai Grobogan memberikan inovasi-inovasi untuk bahan atau bahan ajar atau bahan untuk direplikasi di peserta ataupun untuk masyarakat. Di dalam ini memang kita sudah mengembangkan atau kita ada yang proses pengembangan, terutama untuk kedelai. Jadi di Grobogan itu mempunyai kedelai varietas Grobogan Super, varietas Grobogan dengan potensi produksi 3,2 ton per hektar akan kita naikkan menjadi 4 ton per hektar dengan proses pemuliaan. Kemudian juga diproses untuk metok itu juga untuk proses untuk replikasi yang lainnya dan terutama juga untuk yang tempe instan. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Pak Sekda, waktu sudah habis ini, tapi kita apresiasi masalah pangan ya, karena memang Indonesia ini membutuhkan lumbung pangan, mengingat jumlah penduduknya begitu besar, dan kemungkinan juga tempe ini menjadi makanan utama, tempe tahu ya, bangsa Indonesia. Hanya seringkali orang bukan makan, tapi ya jadi istilah, esok dele, sore tempe. Gitu. Iya. Di luar negeri mulai ngantre loh, Prof. Iya. Di Amerika, Tempe. di Belanda dijual ya, luar biasa. Namun yang mohon diperhatikan adalah jangan sampai lahan itu berkurang tiap tahun karena berubah menjadi industri. Sayang sekali kalau itu salah. Baik, tempe itu nyindir siapa nih kira-kira, Prof? Yang di sini dari YLKI lah. Matur nuwun. Kita berikan aplaus untuk Pak Sekda dan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.